Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslimah dimanapun Anda berada, semoga Allah terus membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat, taufik, hidayah, inayahnya, dan semoga Allah terus memudahkan kita untuk mengisi Ramadan dengan kemuliaan yang akan menjadi sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sudah terlewat dari hari-hari di bulan Ramadan telah kita isi dengan hal-hal yang baik, memperbanyak amal, juga menjauhkan diri dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Dan semoga sisa dari bulan Ramadan yang akan kita lalui akan terus bisa kita isi dengan hal-hal yang baik, insyaallah. Baik, kita sudah membahas beberapa permasalahan, ya, dan kita akan mengangkat tema pada kali ini, yaitu tentang masalah ibadah bagi wanita yang haid, ya. Artinya masalah keluarnya darah haid pada seorang wanita adalah suatu yang umum. Artinya bukan suatu hal yang aneh, artinya memang itu sudah menjadi suatu hal yang umum, dan umumnya semua wanita merasakan hal itu, ya. Dan juga seringkali kadang di bulan Ramadan tidak sedikit, ya, pasti kadang ada saja hari-hari yang bolong dari puasa kita dikarenakan datangnya darah haid tersebut, sehingga menjadikan kita tidak bisa berpuasa, tidak bisa sholat, dan juga ada banyak aktivitas ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Sehingga terkadang orang, dan memang subhanallah godaan bagi wanita haid itu berat, gitu ya. Selain kita sudah gak bisa sholat, gak bisa puasa, gak bisa baca Quran, ya, belum lagi kadang, ya, dengan datang haid itu subhanallah menjadikan kadang kita menjadi lebih malas biasanya. Sehingga ini adalah suatu hal yang memang harus benar-benar kita lawan. Jangan sampai nanti gara-gara terpotong dengan keluarnya darah haid di bulan Ramadan, akhirnya menjadikan kita tidak bisa mendapat kemuliaan bulan Ramadan. Maka di sini kita akan belajar bersama untuk saling mengingatkan bagaimana cara agar bulan Ramadan kita bisa tetap menjadi bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh dengan bertabur pahala, gitu ya, penuh dengan kebaikan, walaupun terkadang kita diuji dengan datangnya darah haid tersebut. Maka sekarang kita harus paham, memang benar, ya, datangnya jika seorang wanita terkena istilahnya itu datang bulan, ya, keluar darah haid, maka tidak diperkenankan dia untuk sholat, gak boleh dia puasa, gak boleh dia baca Quran, gak boleh dia iktikaf, ya. Jadi ada larangan-larangan yang memang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid. Ya kan, tapi kita masih harus tahu bahwa ada banyak juga kebaikan yang masih dibukakan untuk orang yang sedang datang bulan. Artinya karena pintu surga itu subhanallah rahmat bagi umat Nabi Muhammad, rahmat Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sangat luar biasa. Artinya surga itu bukan hanya untuk orang kaya, gak juga untuk orang miskin, gak juga untuk orang berilmu, gak cuma untuk, jadi surga itu Allah berikan ke pintu-pintu surga itu Allah bukakan untuk semuanya, siapa saja yang memang ingin menuju ke dalamnya, ingin memasuki surga tersebut. Nah, termasuk untuk wanita haid, gitu ya, karena memang haid ini adalah suatu kodrat yang harus kita terima, tidak boleh kita marah atau kita ngomel dan sebagainya, karena ini adalah suatu hal yang tidak bisa tertolak, karena sudah ketentuan untuk wanita. Maka ya kita menerima, hanya bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa malas, lalu bisa menjadikan menjadikan waktu-waktu ketika kita terkena ketika kita masih dalam masa keluarnya darah haid tadi, kita tetap bisa mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus paham dulu beberapa larangan yang tidak diperkenankan bagi wanita yang sedang haid, gitu ya. Khususnya terutama yang di bulan Ramadan ini, yang khususnya memang kita lakukan di bulan Ramadan ini, memang ada banyak, ya, ada banyak seperti tawaf atau tawaf, wanita haid gak bisa tawaf, gitu ya. Terus wanita haid juga tidak boleh digauli oleh suaminya, gitu ya. Jadi tadi juga masalah sholat, puasa, sholat, puasa, iktikaf, itu juga membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Setelah itu tawaf juga tidak diperkenankan, digauli suami juga tidak diperkenankan. Terus
Setelah itu juga berwudu, berniat bersuci ya, niat bersuci dengan tujuan untuk ibadah. Ini juga tidak diperkenankan. Ya, ini ada berapa hal-hal yang diharamkan ya. Iktikaf juga tidak diperkenankan. Ini adalah hal yang dilakukan. Lalu apa sih yang diperkenankan? Nah, ini makanya kita harus tahu dulu mana yang diharamkan, mana yang tidak. Jangan sampai nanti yang diharamkan ternyata kita lakukan. Ya, etikaf masuk ke masjid, jangankan untuk etikaf masuk ke dalam masjid ya, jangan untuk etikaf aja masuk ke dalam masjid saja tidak diperkenankan, bahkan duduk di terasnya masjid pun kita tidak diperkenankan ya, karena teras masjid itu umumnya adalah termasuk bagian daripada masjid. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa di terasnya boleh, tanyakan dulu dong, karena umumnya teras di Indonesia ini termasuk bagian masjid. Beda dengan istilah rohbah yang kadang digunakan di negeri-negeri Arab, ada memang bagian yang memang termasuk sering digunakan di dalam masjid, yang termasuk bangunan dari masjid, akan tapi dia tidak terhitung sebagai bagian dari masjid. Contoh biasanya kalau di negeri-negeri Arab ya, yang pernah kita tinggal di sana adalah di negeri Yaman, itu biasanya ada bangunan di atas masjid, itu biasa digunakan adalah untuk anak-anak membaca Al-Qur'an, dan juga digunakan adalah juga untuk para wanita-wanita yang kadang haid gitu ya, kalau mereka punya kegiatan-kegiatan. Jadi itu sudah memang bukan bagian daripada masjid. Dan sekarang di Indonesia juga ada yang kadang seperti itu biasanya adalah bangunan, di beberapa masjid itu ada bangunan kadang di bawah yang biasa dijadikan gedung sekretariat dan sebagainya, juga ada aula. Maka itu walaupun ada di dalam masjid, maka dia bukan bagian dari masjid, maka diperkenankan kita untuk duduk di dalamnya. Baik, sekarang lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan dengan kondisi kita haid gitu. Oke, sekarang kita tidak bisa sholat. Lalu bagaimana kita di bulan Ramadan kita nggak bisa berpuasa ya, jelas. Ini yang paling banget kita rasakan oleh para wanita yang sedang kena darah haid ini ya. Maka yang paling sangat dirasakan adalah nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Maka gimana caranya kita biar dapat pahala puasa walaupun kita dalam keadaan sedang haid? Maka harus kita pahami, memang benar kita tidak boleh berpuasa. Bahkan kalau berpuasa haram ya. Kalau berpuasa dengan niat puasa hukumnya adalah haram. Tapi nanti kita wajib qadha. Lalu mengisi hari-hari ketika orang lain berpuasa tidak makan ini bagaimana? Maka yang bisa kita lakukan dengan kondisi haid yang sedang menimpa pada kita gitu ya. Artinya jadikan kesempatan ketika kita haid ini adalah kesempatan kita mungkin untuk memanjakan lidah keluarga. Artinya kalau biasanya lagi puasa masak itu kan kadang ya suka inilah, kalau nggak keasinan, asrep dan sebagainya. Maka ayolah Anda isi dengan dengan menyenangkan keluarga dengan masakan mungkin yang lebih enak lagi gitu ya. Lebih enak lagi dengan niat ya menyenangkan yang berpuasa. Jika Anda sebagai seorang istri menyenangkan suami, jika Anda juga seorang ibu menyenangkan suami dan anak, jika Anda punya orang tua senangin orang tua Anda. Intinya jadikan itu untuk Anda berkhidmah kepada yang puasa. Kalau perlu yang sedang berpuasa sudah deh, nggak usah repot di dapur, yang ngontrol saya saja gitu. Lihat, Anda nggak puasa, tapi dengan Anda membahagiakan orang yang berpuasa, maka Anda dapat pahala puasa. Ya, Anda yang masak, Anda yang ibaratnya repot di dapur, mereka biar mengaji, Anda juga nggak bisa ngaji. Dan tapi ingat juga, walaupun Anda memang tidak berpuasa dan juga Anda nggak bisa mengaji, Anda tetap boleh sambil berzikir. Berzikir tidak menjadi sesuatu yang dilarang bagi orang yang sedang haid. Maka Anda bisa masak sambil baca sholawat, Anda bisa masak sambil baca zikir dan sebagainya, sambil baca arba'ah hisal yang pernah kita sebutkan ya. Asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu adalah satu hal yang indah. Jadi masakan Anda pun lebih berkah karena di situ banyak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu apa lagi? Anda nggak boleh sholat ya, Anda nggak boleh sholat. Tapi gimana caranya? Apalagi untuk ya sholat, jangan sholat fardu sudah haram, sholat sunnah juga haram, dan termasuk sholat taraweh ya nggak bisa dong kita melakukan. Gimana caranya? Ketika orang lain sibuk sholat taraweh, ini gimana caranya? Apakah Anda akan mensibukkan diri Anda dengan nonton atau dengan hal-hal yang nggak berguna? Atau Anda bisa mendapatkan pahala di saat orang lain taraweh? Oh bisa dong. Anda bisa berzikir di saat orang sholat, Anda bisa berzikir ya. Atau mungkin saat itu Anda juga bisa membuat suatu kegiatan, atau mungkin Anda ketika orang sholat di taraweh, biasanya kan di taraweh di rumah-rumah kita ada musola atau masjid yang dekat-dekat rumah, atau mungkin kita melihat banyak anak kecil dan sebagainya. Coba kita kasih semangat deh, mungkin kita bisa sibuk sebentar di dapur gitu ya, bikin sesuatu yang asyik untuk bisa kita kirim ke masjid, supaya dengan tujuan nanti supaya yang taraweh semangat ibadah tarawehnya kayak gitu ya. Mumpung Anda juga lagi nggak sholat juga ya, daripada nanti Anda hanya nonton saja akhirnya malah membuat Anda lalai dan sebagainya, maka Anda masak di dapur ya, Anda ambil waktu
sejenak untuk membuat sesuatu yang unik di dapur gitu ya, Anda bisa kirim di masjid. Maka lihat, subhanallah, di saat orang yang tarawih sebentar-sebentar nanti berhenti untuk minum minuman yang Anda buat atau makan kue yang Anda buat, lalu semangat lagi untuk ibadah dan mereka merasa senang. Lihat, Anda pun akan bisa mendapatkan pahala sholat gitu yang mereka laksanakan walaupun Anda tidak sholat. Nah, setelah itu qiyamul lailnya, bangun malamnya seperti apa gitu. Bangun malamnya apakah bangun malam ketika untuk kan Anda juga nggak bisa tahajudan gitu. Gimana caranya Anda biar bisa dapat qiyamul lail itu ya di saat dalam keadaan haid. Bagi orang haid gitu, qiyamul lail bukan sesuatu yang terlarang. Ya nggak boleh sholatnya, tapi bangun malamnya boleh. Cuma nanti diisi dengan zikir-zikir dan sebagainya. Maka Anda bisa tetap bangun. Jika Anda punya kebiasaan bangun di pukul 2:30, maka tetaplah bangun di pukul 2:30, cuma biasanya waktu yang Anda gunakan untuk sholat, untuk baca Quran, maka Anda isi dengan membaca zikir-zikir yang banyak, membaca sholawat yang banyak. Setelah itu Anda langsung beranjak ke dapur, Anda mulai mempersiapkan untuk makan sahur keluarga. Mungkin ibu Anda yang biasa masak, sekarang karena Anda head, ibu sudah nggak usah masak, saya saja yang masak, ibu suruh sholat. Subhanallah. Atau kalau Anda memang sebagai seorang istri dan sebagainya, ya Anda mempersiapkan makan seperti biasa, Anda dapat pahala besar di situ. Dan juga ibarat waktu yang mungkin biasa Anda gunakan untuk sholat dan baca Quran, tadi bisa Anda isi dengan baca zikir-zikir, sholawat gitu ya. Dan juga Anda bisa berdoa di situ, mohon kepada Allah dan tidak menjadi penghalang doa kita kepada Allah gara-gara kita haid gitu ya. Nah, terus sodako sendiri bukan suatu hal yang terlarang bagi wanita yang sedang haid. Jadi walaupun dengan kondisi haid, kebaikan bersodako di bulan Ramadan ini menjadi suatu hal yang hendaknya juga tetap bisa Anda lakukan. Jadi lihat, artinya banyak banget kebaikan yang bisa kita lakukan. Intinya jangan sampai gara-gara haid kita males deh gitu loh. Jangan sampai gara-gara haid kita menjadi lupa diri, akhirnya menyanyiakan waktu kita untuk senang-senang. Orang lain puasa, kita asik makan, godain yang puasa. Masya Allah, ada kadang sebagian orang yang haid nggak malu-malu untuk makan di siang hari Ramadan, malah kadang ngiming-ngimingin yang berpuasa. Lihat, itu adalah suatu hal yang tidak dibenarkan gitu. Bahkan seharusnya Anda malu jika ternyata Anda kok sedang tidak berpuasa, lalu di rumah Anda ada banyak orang yang berpuasa. Nah, maka jangan sampai mentang-mentang Anda tidak puasa, Anda makan-makan misalnya ditunjukkan kepada orang yang berpuasa dengan dalih kan saya head juga. Ya memang Anda head, tapi hormati dong orang yang berpuasa. Maka ini yang harus dilakukan. Insya Allah ayo cari cara, cari ide. Yang namanya kebaikan itu jangan Allah membuka pintu yang sangat banyak untuk kita mencari kemuliaan di hadapan Allah. Tinggal kita mau atau tidak untuk mencarinya. Maka terus kita mencari cara, berpikir bagaimana cara kita mendekat kepada Allah dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah terus membimbing kita untuk membuka pintu-pintu kemuliaan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan nanti menjadi orang yang beruntung di akhirat. Terima kasih, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.